Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang kurban diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu. Aku pernah menyaksikan sembelihan kurban sewaktu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menunaikan sholat, dan ketika selesai sholat dengan memberi salam, Nabi mendapati daging kurban telah disembelih sebelum selesai menunaikan sholat. Nabi bersabda, siapa yang telah menyembelih kurbannya sebelum dia menunaikan sholat Id, dia hendaklah menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum melakukan sembelihan, dia hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, bapak saudaraku sebelah ibu, Abu Burdah telah menyembelih kurban sebelum sholat hari raya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kambing itu hanya menjadi daging saja, tidak menjadi kurban, dan tidak ada pahalanya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai anak kambing yang masih muda, berumur 6 bulan hingga setahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembelihlah ia, tetapi bagi selainmu tidak bisa, tidak sah. Nabi bersabda lagi, siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, dia menyembelih hanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat, sempurnalah ibadah kurbannya dan menepati sunnah kaum muslimin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari nahar, hari raya kurban, siapa yang telah menyembelih kurbannya sebelum sholat, dia hendaklah mengulanginya. Seorang lelaki berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang memerlukan daging. Lalu dia menyebut keperluan para tetangganya, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayainya. Lelaki tadi meneruskan, aku mempunyai seekor anak kambing berumur antara 6 bulan hingga setahun yang aku sayangi melebihi dari 2 ekor kambing. Bolehkah aku menyembelihnya? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Beliau, Anas berkata, aku tidak tahu apakah
kemudahan itu juga adalah untuk orang lain ataupun tidak. Dia berkata lagi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri 2 ekor kibas sejenis kambing. Lalu Nabi menyembelih keduanya. Orang banyak pun membagikannya. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberinya kambing untuk dibagikan kepada para sahabat sebagai kurban. Lalu yang tinggal hanya seekor anak kambing. Uqbah memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda, kamu sembelihlah ia bersama yang lainnya, wahai Qutaibah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kibas berwarna putih, agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Nabi menyembelih keduanya dengan tangan Nabi sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki Nabi di atas belikat atau berdekatan tengkuk keduanya. Diriwayatkan dari Rafi bin Khaidij radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, kami akan menemui musuh esok, sedangkan kami tidak mempunyai pisau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah atau sembelihlah dengan apa saja yang bisa menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Engkau bisa memakainya asalkan alat tersebut bukan gigi bukan gigi dan kuku. Aku akan nyatakan kepada kamu, adapun gigi ia adalah tulang, manakala kuku pula adalah pisau. Orang Habsyah atau Ethiopia, Rafi berkata, kemudian kami mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Ada seekor unta coba melarikan diri. Seseorang melepaskan panah ke arahnya dan lalu ia ditangkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memang unta itu ada yang liar, seperti binatang liar lain. Apabila kamu mengalami keadaan demikian, bertindaklah seperti tadi. Hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Ubaid radhiyallahu anhu, aku pernah mengikuti sholat hari raya bersama Ali bin Abu Thalib. Beliau mendahulukan sholat sebelum khutbah dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah kami memakan daging kurban kami lebih dari 3 hari tasyrik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dari kamu tidak bisa memakan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Abdullah bin Waqid radhiyallahu anhu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata, aku memberitahu perkara tersebut kepada Amrah. Lalu dia berkata, dia benar. Aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang wanita dari penduduk gurun berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, simpanlah 3 hari. Setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa. Beberapa ketika setelah itu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, orang banyak menyimpan daging kurban dan membawa sebahagian dari lemaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa begitu? Mereka menjawab, dulu engkau melarang dari memakan daging kurban setelah 3 hari. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melarang kamu hanya karena mengingat orang-orang yang berjalan perlahan-lahan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Sekarang kamu boleh makan, menyimpan, dan menyedekahkannya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah dari memakan daging kurban setelah 3 hari. Kemudian setelah itu Nabi bersabda pula, makanlah, kamu berbekallah dan simpanlah. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang melakukan kurban sembelih, maka janganlah menyimpan sedikit pun di rumahnya setelah 3 hari. Pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukannya seperti pada tahun yang lalu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Pada tahun itu banyak dari kalangan kaum muslimin hidup dalam keadaan susah. Jadi aku mau daging kurban itu dibagikan kepada mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi farak dan juga atirah. Farak ialah anak unta pertama yang disembelih dan dipersembahkan kepada berhala dengan harapan ibunya lebih banyak lagi melahirkan anak. Sedangkan atirah ialah kambing yang disembelih pada 10 hari pertama dari bulan Rajab. Dalam sebuah riwayat yang lain, Ibnu Rafi menambah dalam riwayat beliau, farak ialah anak ternak yang pertama disembelih oleh tuannya. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang kitab tentang kurban, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.